Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Utami, NIM 2011083. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hadis, kewajiban dan tujuan menuntut ilmu. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang belum mengetahui apa saja hadis tentang kewajiban dan tujuan menuntut ilmu. Jika kalian ingin tahu, simak video ini sampai selesai ya. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama tentang hadis kewajiban menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap manusia. Dengan kita menuntut ilmu, kita bisa mengasah potensi kita, dan dengan kita menuntut ilmu, kita bisa mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak kita ketahui. Allah juga sudah menjanjikan akan meninggikan derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang berbunyi utlubul ilma minal mahdi diwal ahdi, yang artinya tuntutlah ilmu dari kita lahir ke dunia hingga kita ke liang lahat atau kita meninggal dunia. Nah, kewajiban menuntut ilmu juga dibebankan bagi setiap umat muslim, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi tolabul ilmi faridotan ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Nah, jika kita menuntut ilmu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda yang artinya siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Para sahabat Nabi juga pernah meriwayatkan hadis tentang kenikmatan menuntut ilmu. Dari Utsman bin Affan pernah berkata yang artinya, orang yang paling utama di antara kalian adalah seseorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, contoh ilmu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu ilmu sabar dan ilmu ikhlas atas segala ujian yang menimpa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda yang maknanya, jika kita ingin ke surga, kita harus memiliki ilmu. Nah, jika kita hidup di dunia, kita juga harus memiliki ilmu. Nah, barang siapa yang menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia, wajiblah ia memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan selamat dari akhirat, maka ia juga wajib memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka ia wajib memiliki ilmu keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tujuan menuntut ilmu. Ada beberapa tujuan kita menuntut ilmu. Yang pertama, tujuan diwajibkannya menuntut ilmu adalah agar umat muslim menjadi manusia yang cerdas dan terhindar dari kebodohan. Dalam ajaran Islam, tiap orang yang dianjurkan untuk bersikap ilmiah dengan berpendapat menggunakan rujukan yang jelas. Imam Ahmad pernah berkata, berhati-hatilah kamu dalam berkata, karena dalam suatu permasalahan yang engkau miliki pendahuluannya. Dalam Al-Hadis juga dijelaskan bahwa orang yang berilmu memiliki tujuan agar semakin takut kepada Allah dan agar mendapatkan ilmu yang mampu mengalahkan hawa nafsu serta menghancurkan syahwat. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, barang siapa yang mempelajari suatu bab dari ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya, maka Allah memberinya yang lebih baik baginya dari 7.000 umur dunia yang siangnya digunakan berpuasa dan menghidupkan malamnya yang ibadah tersebut diterima dan tidak ditolak. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pernah berfirman yang artinya, hamba yang takut kepada Allah hanya orang yang berilmu. Quran surah Al-Fatir ayat 28. Nah, Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan kepada ahli ilmu untuk tidak menjadikan segala sesuatu menjadi tujuan, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang
menuntut ilmu seharusnya ditunjukkan untuk mencari ridho Allah, tetapi ia mempelajarinya untuk mendapatkan dunia kekal pada hari kiamat. Ia tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Nah, hadis yang pernah sering kita dengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda yang berbunyi, sesiapa yang menuntut ilmu agar ia dapat membanggakan diri di antara para ulama, untuk mendebat dengan orang bodoh dan untuk menarik perhatian manusia, maka tempatnya adalah neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita terhindar dari panasnya api neraka. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.